Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfanil Mubarak, NIM 855907506 dari jurusan PGSD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 landasan utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan ini memastikan pendidikan tidak hanya menjadi sekadar praktik tanpa arah, tetapi berdiri sebagai disiplin akademik yang kokoh, valid, dan etis. Berikut adalah penjelasan detail bagaimana filsafat ilmu menjalankan peran pengawasan dan penguatan tersebut. Pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu mengawasi agar objek yang dikaji dalam ilmu pendidikan tetap fokus pada hakikat manusia dan proses perkembangannya. Menetapkan batas objek, memastikan ilmu pendidikan fokus pada manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, atau homo educandum. 2. Mengawasi dan memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menjadi pengawas metodologi agar teori-teori pendidikan yang lahir dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validasi metode, menguji kesahihan metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan kurikulum, strategi belajar, dan evaluasi. 3. Mengawasi dan memperkuat nilai-nilai. Filsafat ilmu mengawal penerapan ilmu pendidikan agar selalu mendatangkan manfaat dan menjaga martabat manusia. Panduan etis, memastikan orientasi pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk moral dan karakter peserta didik. Soal kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna, meaningful learning, dan bernilai tidak hanya menjadi objek yang diawasi oleh filsafat ilmu, tetapi juga bertindak sebagai motor penggerak yang memperkuat, memperbarui, dan menghidupkan filsafat ilmu itu sendiri. Hubungan keduanya bersifat timbal balik, simbiotik. Berikut adalah cara bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat eksistensi filsafat ilmu. Pertama, menyediakan laboratorium hidup bagi teori filsafat. Pendidikan adalah tempat di mana asumsi-asumsi filosofis diuji secara nyata. Validasi empiris. Kelas dan interaksi belajar menjadi ruang uji coba bagi teori epistemologi, atau cara manusia mendapatkan pengetahuan. 2. Melahirkan generasi ilmuwan yang reflektif dan kritis. Pendidikan yang bermakna fokus pada pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan materi. Budaya skeptisisme sehat. Siswa dididik untuk selalu mempertanyakan mengapa dan bagaimana, yang merupakan fondasi utama berpikir filsafat. 3. Memperkaya aspek aksiologi atau etika dan nilai filsafat ilmu. Pendidikan yang bernilai menanamkan moralitas, tanggung jawab sosial, dan integritas di atas pemenuhan nilai akademis. Saringan etis teknologi. Ketika pendidikan menekankan nilai kemanusiaan, ilmuwan yang lahir akan menggunakan AI atau bioteknologi secara bertanggung jawab. 4. Mencegah dogmatisme kebudayaan ilmu. Pendidikan yang bermakna mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang, atau falsifiable.
meruntuhkan kekuatan teori. Pendidikan yang inklusif menantang status quo dan dogma ilmiah yang sudah usang. Soal ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena ketiga landasan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, memiliki ketajaman untuk membedah, menguliti, dan mengurai masalah pendidikan hingga ke akar paling mendasar, bukan sekedar melihat gejala di permukaan. Berikut adalah bagaimana ketiga mata pisau tersebut bekerja membedah persoalan pendidikan. Mata pisau ontologi membedah hakikat dan batas persoalan. Ontologi memotong asumsi keliru dengan mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang bermasalah. Aplikasi saat ini menghadapi masalah rendahnya mutu lulusan. Ontologi membedah definisi mutu itu sendiri. Apakah mutu diukur dari nilai ujian atau angka atau kesiapan kerja atau kematangan karakter manusia. Fungsi analisis mencegah pembuatan kebijakan salah mengidentifikasi masalah sehingga solusi yang diambil tidak salah sasaran. 2. Mata pisau epistemologi membedah cara dan metodologi. Epistemologi menguliti bagaimana sistem kurikulum atau metode itu dibangun dan ditransfer. Aplikasi saat ini membedah persoalan kurikulum yang sering berganti. Epistemologi mempertanyakan dasar ilmiah kurikulum tersebut. Apakah metode pengajarannya valid? Bagaimana proses evaluasinya? Apakah teori belajarnya cocok dengan psikologi anak? Fungsi analis membongkar kelemahan sistem pembelajaran yang tidak logis, dogmatis, atau sekedar ikut-ikutan tren tanpa dasar riset yang kuat. 3. Mata pisau aksiologi membedah nilai etika dan tujuan. Aksiologi menguji untuk apa ilmu dan praktik pendidikan tersebut dilakukan serta dampak moralnya. Aplikasi saat ini membedah isu komersialisasi pendidikan atau kecurangan akademik massal. Aksiologi menyoroti progresan nilai pendidikan yang harusnya memanusiakan manusia berubah menjadi sekedar industri pencari keuntungan atau pemburu ijazah. Fungsi analisis menjadi kompas moral untuk meluruskan arah pendidikan agar kembali pada nilai kemanusiaan, bukan sekedar mengejar efisiensi ekonomi atau teknologi. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Berikut adalah contoh konkret bagaimana 3 landasan filsafat ilmu diterapkan sebagai pisau analisis, sekaligus panduan praktis dalam berbagai aspek pendidikan. Pertama, penerapan dalam kebijakan pendidikan. Contoh sistem zonasi PPDB. Kebijakan zonasi di Indonesia membedah dan merekonstruksi keadilan akses pendidikan. Ontologi mengubah definisi sekolah berkualitas. Mutu sekolah tidak lagi dilihat dari kumpulan input siswa pintar, melainkan dari proses bagaimana sekolah memajukan semua siswa dengan beragam latar belakang. Epistemologi mengubah basis dan seleksi sistem bergeser dan metode ujian kognitif yang memicu diskriminasi ekonomi ke metode geospasial atau jarak rumah untuk menyusun peta keadilan pendidikan. Aksiologi mengatakan nilai keadilan sosial atau equity. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghapus kasta sekolah favorit dan menjamin hak pendidikan yang setara bagi anak-anak
miskin di sekitar sekolah. 2. Penerapan dalam kurikulum. Kurikulum modern menggeser fokus dari sekedar menghafal konten menjadi penguasaan kompetensi. Ontologi memandang pengetahuan bukan sebagai paket statis yang harus dipindahkan ke otak siswa, melainkan sebagai sesuatu yang dinamis, kontekstual, dan dikonstruksi secara aktif oleh siswa. Epistemologi menerapkan metode konstruktisme. Pembelajaran dilakukan melalui project-based learning, di mana siswa menemukan pengetahuan melalui riset, kolaborasi, dan pemecahan masalah nyata. Aksiologi mengintegrasikan pembentukan karakter seperti profil pelajar Pancasila. Kurikulum memastikan pencapaian akademik berjalan selaras dengan nilai gotong royong, kemandirian, dan kebinekaan global. 3. Penerapan dalam proses pembelajaran. Bagaimana seorang guru menyikapi teknologi kecerdasan buatan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari? Ontologi menetapkan batas peran AI. Guru mendefinisikan AI sebagai alat bantu atau tools, bukan pengganti proses berpikir manusia atau pengganti figur moral guru di kelas. Epistemologi mengubah metode evaluasi. Guru tidak lagi memberikan tugas esai rumah yang rentan dicontek dari AI, melainkan beralih ke ujian lisan, debat kelas, atau presentasi langsung untuk menguji pemahaman orisinal siswa. Aksiologi menanamkan nilai integritas akademik. Guru melatih siswa cara mengutip AI secara etis dan menekankan bahwa kejujuran ilmiah jauh lebih bernilai daripada sekedar mendapatkan nilai instan. Mungkin cukup sekian video tugas tutorial online mata kuliah filsafat ilmu. Apabila ada yang kurang di dalam video ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.